Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa rasulana linahtadiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila al-ihsan كذلك رسول الله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأشهد القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Apa yang kita boleh dapat fokus dari kita. Masalah hadirin pada jamaah rahmatullah. Khusus Ketua Waspada Subuh Bapak nama kita Bapak guru-guru yang ada di dalam pelatihan ini, mohon maaf orang-orangnya guru-guru kalau itu guru-guru waktunya cuma 15 menit. Para tokoh masyarakat, para ketua DPR, guru-guru yang ada besar. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah di tubuh yang barokah ini kita bisa berada di tempat yang ini. Saya ada satu pantun ditulis oleh orang-orang tadi. Pantunnya begini, dibacakan kita di bawah pantun. Kita pantun kita pantun. Wabarullah beli labu. Barusan ada ya. Bapak-bapak beli tomat. Barusan kita sholat subuh, insya Allah dapat pahala yang berlimpah. Jadi kita hari ini bagi hari kita pahala yang berlimpah. Pahalanya beda. Sholat subuh aja kata Nabi khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnahnya aja lebih mahal daripada dunia seisinya itu. Jadi kita pada hari ini menjadi orang-orang kaya, bukan saja miliar tetapi triliuner. Tapi nggak pilih nanti di akhirat lah, dia ambil besar. Kalau setiap orang subuh dapat 1 juta, aku nggak bersimpah. Cuma orang itu sholat subuh masjid, sholat subuh ada jadi juta. Saya yakin di mana-mana semua kumpul ada. Jadi Allah ini melalui Nabi nanti dikasihnya pada saat kita di akhirat. Dan sini, cash di sini. Kalau dikasih cash di sini, saya yakin bahwa bapak pada main kawin semua pak. Dan biasanya orang laki-laki yang punya banyak tidak ada kawin. Akhirnya poligami. Ya makanya dikasih nanti di akhirat di surga insya Allah. Hadirin sekalian, tadi pertama mengatakan bahwa wasilah subuh kita yang seperti ini adalah merupakan aset buat umat dan buat pemerintah. Sebab kalau seandainya kita ini sholat subuh semuanya seluruh Indonesia umat Islam ini berkah turun. Berkah ini bukan buat kita, ini buat bangsa Indonesia yang kepada sholat pun kebagian berkahnya, bahkan binatang-binatang pun kebagian berkahnya antara kita pada sholat subuh pagi hari ini. Ayam jago aja pak, berkah
Bangun kecil-kecil udah tujuh, kalah kita main jago. Nah yang jago kalau dibantu dari bakal kawin, daging berkah udah 5 kali kawin. Kucing yang malas bangun sekali aja sudah banget. Orang main sini, lama kawin itu kucing semua, malas bangun tubuh ya. Kalau tidak tergabung ada namanya FKU, forum komunikasi ulama dan umarok. Jadi yang datang itu bukan hanya umat dan ulama, tapi umarok juga datang. Ada pencamat, ada perurah, kadang-kadang wali kota datang. Mari kita berharap Majelis Subuh ini bukan saja didatangi oleh pencamat, perurah juga ikut kesempatan. Kalau di sini Bukayor ada beberapa Bukayornya, ada Palura ya, ada Panderwetnya, ada PRT-nya. Jadi forum ulama dan umarok harus berkomunikasi. Forum silaturahim antara ulama dan umarok. Sebab negara ini akan baik kalau ulama dan umaroknya berjalan akur komunikasi. Dua kelompok kalau seandainya dua kelompok ini akur, ulama dan umarok membuat negara kita ini jadi baldatun, tayyibatun, warahmut. Baru sekalian, ketika Allah berfirman dari ayat yang saya bacain, dia inna akrabakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sejak saat ayat itu Nabi memproklamasikan kepada seluruh umat bahwa yang mulia di sisi Allah itu bukan orang kaya, bukan orang yang hartanya banyak, bukan para pejabat, bukan yang kedudukan yang tinggi, bukan. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling beriman kepada Allah, banyak amal solehnya, yang bagus akhlaknya. Itulah dia yang mulia di sisi Allah. Jadi Allah tidak menilai harta kita, tidak menilai jabatan kita, enggak. Yang dinilai oleh Allah adalah hati kita semua. Allah melihat hati kita, bukan melihat kain kita. Kain PKS ke, gajah nongkrong ke, gajah duduk, gak dilihat. Ya, ini kan kain macam-macam kan, ada yang PKS, ada yang BSA, ada BSA. Ada gajah duduk, ada gajah nongkrong, gajah tiduran, macam-macam ya. Itu yang dilihat sama Allah. Baju kokohnya ada yang mahal, ada yang murah, gamisnya ada yang mahal, ada yang murah, gak dilihat. Yang dilihat apanya? Misi apanya? Bukan isi kantongnya, bukan. Isi hatinya yang dilihat. Kalau lembut, yang dilihat oleh Allah. Berjamaah sekalian, makanya Nabi dalam kehidupan sehari-hari beliau juga kepada orang miskin. Makanya Nabi itu dinamakan Rasulul Masakin, Rasulnya orang-orang miskin. Orang miskin tidak dapat Nabi dimanjain, dihibur, dikasih hal-hal yang menggembirakan. Baik Nabi satu hari suatu saat kumpul bersama sahabat-sahabat yang miskin. Ada sana Bilal bin Rabah dan Ibnu Mas'ud, orang-orang miskin semua. Kalau orang miskin kan pakai ini jelek-jelek. Bahkan ada sahabat Nabi Salman Al-Farisi, bajunya bukan ini oktakumel, tapi miskinnya. Lalu tiba-tiba ada seorang pembesar datang bersama dengan rombongan orang-orang kaya. Apa kata rombongan tadi? Ya Muhammad, maju dikari muhabbah. Hai Muhammad, engkau dikumpul orang-orang miskin, orang bau-bau atau bauan dengan baunya. Dihina,
Makanya kata orang tadi, tidak arta najis maka batrul haulani. Kalau engkau ingin kami hidup bersama-sama, sama kamu punya majelis, usir orang-orang miskin. Kami mau duduk bersama engkau, orang-orang miskin sini itu. Kami tidak tahan baunya itu. Nanti saat itu ambil saja kalau menurunkan sahabat-sahabat yang miskin. Karena kepengen orang-orang Islam, bukan orang-orang Muslim, orang-orang kaya itu biar masuk Islam. Tapi rupanya orang itu tujuannya tidak benar. Orang-orang kaya ini menghinakan sahabat Nabi. Tujuannya gengsi-gengsian dari Allah Ta'ala. Makanya turunlah ayat kepada Nabi. Apa kata Allah? Wala taqulil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna hayatan yuriduna Allah. Ya Muhammad, yang kau usir nih sahabat-sahabat yang miskin-miskin. Mereka itu beribadahnya lebih ikhlas, ibadahnya lebih ikhlas ketika orang-orang kaya itu pura-pura doang, pura-pura bebas Islam, padahal di hatinya ada itu waktu. Makanya tadi terjadi panggilan sahabat ini. Dan sejak saat itu para jamaah sekalian, Rasulullah itu tidak jauh dari orang-orang miskin. Bergaul tiap hari dengan orang-orang miskin. Sehingga ada doa Nabi biar selalu beliau panjangkan. Pada kali doa-doa itu bisa bapak hafalkan nanti di rumah ya. Mau nggak? Ya, ketik ya. Doanya begini. Allahumma a'ini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Allah, wahid miskinan, matikan saya nanti dalam keadaan miskin. Wahsyurni yawmal qiyamati ma'al dzunnatil masakin, dan kumpulkanlah kami nanti pada hari akhirat bersama dengan orang-orang miskin. Mau Bapak ngamalin ini? Ya. Siapa nggak bisa Pak? Ya nggak bisa, nggak kuat. Saya mau bukan jadi nggak kuat. Kalau Nabi mau kuat. Kalau kita kan rata-rata pengen apa? Ya Allah berikan rezeki banyak, yang halal, yang berkah, dan itu banyak. Biar buat apa? Buat pergi haji, buat beli rumah, biar sekali lagi ke depan. Sosialnya bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh jadi pejabat, bukan. Boleh kita jadi orang kaya, boleh. Sahabat kepada yang kaya lain, Abbas kaya, Abu Bakar kaya, ada yang jadi khalifah, jadi gubernur. Tapi yang diinginkan oleh Islam itu kalau jadi orang kaya yang sujud, orang kaya yang sadar hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah. Itu orang kaya yang itu diharapkan. Ya Allah buat infaknya, sedekahnya. Peduli dengan anak yatim, orang miskin, gak sombong, gak takabur. Orang kaya begitu yang diinginkan oleh Islam. Beri amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, di antara harta yang kau miliki wahai orang-orang kaya, ada hak untuk siapa? Orang miskin. Tapi mereka yang berjihad dalam Islam dibantu. Itu yang orang-orang kaya yang semacam ini yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Utsman bin Affan orang kaya, hartanya kalau diminta orang semua dikasih semua. Abu Bakar kaya, tapi kalau diminta oleh Rasulullah dikasih semua. Jadi pejabat boleh, jadi camat, berdua, di wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, boleh nggak? Oh, jadi presiden. Asalkan presidennya tidak sombong. Presiden cinta kepada rakyat yang miskin, kepada orang kaya, dan hormati, memaafkan. Orang presiden yang merakyat, yang mau sujud,
yang tawadhu. Dan kebanyakan zaman sekarang pada sekalian orang pada nyembah jabatan, pada nyembah harta, tidak perlu Tuhan, tidak perlu agama. Saya katanya nggak punya Tuhan itu kaya saya nggak sholat ini kaya saya. Kan banyak begitu kaya. Tuh orang-orang sebelah tuh sujud tiap hari miskin juga. Membina kita berjalan kita. Umatnya harta, umatnya jabatan. Bukan sombong lagi, beruang. Makanya orang-orang kaya yang sadar betul ada min bakti roti, ini adalah dalam kerjaan. Lihat dua ini askur akur untuk memuji saya nanti bersyukur kepada Allah atas segala syukur nikmat. Begitu. Saya ingin bapak-bapak di sini ada tidak orang kaya? Ada nggak Pak? Yang harta kalimat triliun ada di sini Pak? Boleh ada? 5 M, nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kata Nabi kita, teman-teman sekalian, kita berpikir buat kita semuanya. Yang nanti bakal menjadi penghuni surga adalah kullu dhaifin mutadhaif. Belum ditutup, tidak boleh kita dibikin hadis Nabi, memotong hadis Nabi itu tidak boleh. Kalau menghormati kita benar. Kata Nabi, orang yang bakal menjadi penghuni surga adalah orang tawi, orang lemah, orang yang rela dengan takdir Allah jadi orang miskin, orang biasa-biasa saja. Dia rela, ikhlas. Kayak bapak-bapak di sini, kan orang miskin. Tapi ridho nggak Pak? Ikhlasnya kita dengan begini. Di surga. Mereka sudah mencari kedudukan di dunia. Yang namanya tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Ini orang-orang langit, malaikat-malaikat kenal semua bapak-bapak semuanya. Nama Nabi kita berjalan karena kita sering berada di masjid, sering sholat, beribadah, malaikat kenal kita. Bapak langit, malaikat kenal di langit. Kenapa? Sering ada di masjid. Bapak-bapak semuanya ada, malaikat di atas semuanya. Kacamar namanya ada pada Nabi di bagian ada di sini. Ya, tidak ada di langit. Jadi biarkanlah kita ini kan terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Ada yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit, ada nggak Pak? Ada. Di dunia terkenal kok. Siapa yang terkenal dengan Jokowi? Maksudnya kan? Ada nggak Pak? Tapi di alam langit kenal nggak itu malaikat Pak? Ada. Ya. Pak Prabowo terkenal apa di dunia ini Pak? Menang dia, tapi lebih menangin. Habis digalain, ya Pak? Terkenal di dunia ini, tapi tidak terkenal di dunia ini. Dan kepada sholat, kepada miskin. Jadi ini mereka cari biar kami jadi orang biasa itu saja. Tidak punya kedudukan, kami dari kedudukan di sisi Allah, punya manzilah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat nanti kita mati, mereka sudah kenal kita semua, sudah kenal kita semua, nggak ada siapa. Baik pada saat kita meninggal dunia Pak, jadi kita bakal mati kan? Ya, kita sebagai calon taat, bukan dapat ini. Kita sebenarnya calon mati. Pada saat nanti kita mau sakaratul maut, ada makhluk yang mendampingi kita, yang sekarang ini tidak kelihatan, itu bakal kita lihat. Bakal kita lihat wajahnya enak atau tidak enak. Kalau dengan orang-orang soleh kayak kita ini, bapak-bapak ini, sosok itu menampakkan wajah yang senyum,
yang ramah. Siapa itu yang datang mendatangi kita nanti? Adalah sosok malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa kita, namanya malaikat apa Pak? Sudah kenal semua kan? Malaikat Israel Pak, jangan takut untuk Israel. Walaupun kita sebut kalau bawa itu dari jauh Pak. Malaikat malaikat yang lain dan kita sambil mengusikan kata-kata yang mengenakan di telinga kita. Apa kata malaikat tadi? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Wahai orang yang sedih, yang takut, nanti pada sekarang 50 tahun lagi. Ya, Ustaz Asmuni, jangan khawatir, jangan takut, nanti ya barang-barang saya 20 tahun lagi. Pak Camat juga tidak Allah nanti hanya mohon Pak ya. Jadi kata malaikat tadi, Allah takhafu jangan takut dan sedih dan khawatir. Kamu hari ini saya ditugaskan untuk mencabut nyawa. Jangan takut, jangan sedih. No, ada tempat yang sudah enak disediakan buat Anda, tempatnya nyaman, ada AC, ada pemadami, segala macam ada. Udah tinggal ini kontrakan yang sempit toko ada punya. Dunianya pusing, tapi kirim listrik naik, ini segala naik, dari berkurang. Sudah senang dari berjot. Lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan mutmainnah ini ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wangi menjadi kalau bawah langit pertama salam sampai langit itu disebarkan oleh malaikat kepada Allah. Ya Allah, ini nyawa bulan sudah saya cabut di akhir khair, orang baik-baik dari ibadah. Buktinya lagi terbuka, pintu lagi terbuka. Apa kata Allah? Balikan dari dia, gelarkan permadani yang indah, setel AC, kasih bantal buli, biarkan dia istirahat. Capek di dunia bikin segala macam dia. Istirahat lagi dari alam kubur. Naumatan Allah. Itulah kamu bagaikan di dunia seorang pengantin baru, Masya Allah. Itu tidak masuk dengan orang-orang yang sudah dikenal oleh para malaikat. Sebaliknya orang yang tidak dikenal dengan malaikat tadi menamakan wajah yang garang, wajah yang sadis, lembut, matanya mendelik. Umat Islam itu orang-orang tak saya mau mati, saya mau mati. Saya tolong kabulkan kematian saya dan segala saya berobat ini. Kata malaikat baru hujan. Mari kemana aja tuh? Sudah tidak ada itu. Walaikumsalam nafsan kita jaa ajar Allah sekali-kali tidak pernah menakutkan kematian besok. Tidak bisa dikontrolin kalau jadi baik. Cabut berbohong saja. Tidak pakai bismillah lagi kita. Makanya orang-orang begitu pun matanya mati mendelik matanya. Saking sakit jadi cabut nyawa, mati dia. Saking sakit jadi cabut nyawa, mati dia. Tidak tahan kok. Mendelik matanya. Jelek banget. Kenapa dia? Dia tak beriman. Dia kemarin dia percaya secara itu. Kemarin kalau dibilangin awan bohong, itu apa namanya dongeng-dongeng. Gak mengerti kan dibilangin orang yang orang mati atau mereka tidak punya itu bohong. Sekarang sudah ngerasain nyawa. Akhirnya menyesal itu orang-orang. Ya, dalam kubur menyesal, bagi dia menyesal. Balik kami sana. Itu pada sekalian yang kita cari adalah bukan kedudukan di dunia ini. Makanya saya tahu jadi presiden tidak mau Pak. Saya tahu jadi presiden enggak. Saya mau jadi presiden di langit. Siapa Bapak yang tahu jadi menteri? Maka dari sini. Kalau menteri Prabowo ada.
Saya kira nggak ada Pak ya. Kita orang biasa-biasa saja Pak ya. Biarin nama kita nggak terkenal di dunia, tapi terkenal di mana Pak? Di langit, dikenal oleh orang malaikat. Ya dikenal oleh mereka hari ini bagi mencatat nama-nama tersebut. Kenapa? Karena malaikat itu suruh adalah ibadah subuh inna Quran al-Fatihah masbuda. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena malaikat urusannya adalah pada waktu subuh. Yang jaga malam naik ke atas, yang jaga siang turun ke bawah. Urusan dia. Yang menjaga malam dia berangkatnya dari mesin-mesin, bukan dari kafe-kafe, bukan. Malaikat jatuhkan kafe, mall dan doyan. Malaikat turun ke bumi ini bukan dari mall, bukan dari kafe-kafe yang terlalu banyak, atau kafe nongkrong-nongkrong. Malaikat sudah tidak doyan. Malaikat doyannya orang yang berpikir, orang yang sholat, orang baca Quran, orang yang membantu hal-hal kayak kita. Malaikat doyan lah. Di malaikat ini berangkat ke langit dari misi-misi. Ada malaikat yang berangkat dari misi al-ihsan. Dan semua imamnya siapa tadi? Ya, yang ceramah itu jangan siapa tadi ceramah. Yang sambutan tadi siapa baca itu dicatat. Bersiap-siap kecamatan kita. Laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kita hamba Allah yang istiqamah. Amin.